aksi UNRAS yang di GTR kemarin. Jadi kami ada surat perintah untuk penangkapan untuk ngambil keterangannya si Jafar. Tapi kami keterangan. Nah, dan ini surat perintah tugas kami juga ada, Pak. Nah, dan surat perintah kami juga ada. Udah nonton kan video tadi kan? Maknya nangis karena anaknya ternyata dijadikan tersangka yang kemarin nyerang polisi waktu demo 11 April. Maknya nggak tahu apa-apa. Mungkin anaknya sebentar lagi diangkut ke kantor polisi, kemudian ditahan di sel tahanan, ngobrol bareng-bareng sama copet, ngobrol bareng-bareng sama pembegal, ngobrol bareng-bareng sama para kriminal, dan kemudian dia akan disidangkan lalu mempertanggungjawabkan perbuatannya menjadi penghuni penjara. Emaknya, bapaknya nggak tahu apa-apa, nangis terseduh-seduh. Anak itu namanya Ja'far Shadiq. Mungkin sekarang ya masih baru lulus SMA. Tapi kenapa dia kemarin sok jadi demonstran? Bukan demonstran sih sebetulnya, dia sok ngerame-ramein Jakarta untuk bikin kerusuhan, menyerang polisi. Nah itu dia. Kenapa? Karena Ja'far Shadiq mungkin selama ini kepalanya dicekoki dengan berbagai ujaran-ujaran kebencian atau berbagai provokasi yang sering dia terima di media sosial. Kasus Ade Armando aja, ini belakangan bahkan beredar lagi bahwa setelah Ade Armando nanti juga akan kena Eko Kuntadi, Denny Siregar, dan teman-teman yang lainnya. Gue nggak kenal siapa Eko Kuntadi, tapi Denny gue kenal. Nah, si Ja'far Shadiq ini dan satu orang temennya yang juga jadi tersangka menyerang polisi. Temennya ini Laskar FPI. Dia yang pakai seragam putih-putih dari atas sampai bawah, putih semua, baju putih, topi pet putih, celana putih, sepatu bot putih, cuma ujungnya aja nggak diikat. Dia juga jadi tersangka oleh polisi. Kalau gue perhatikan, setiap kejadian, setiap kasus memang harus ada yang ditumbalkan. Mereka ini adalah tumbal provokasi. Tumbal yang setiap hari kepalanya dijejali dengan kebencian pada polisi, kebencian pada pemerintah. 6 orang yang jadi tersangka pengeroyokan Ade Armando. Kalau kita runtun media sosialnya, semuanya hampir sama. Mereka ini rata-rata berempati pada Rizik misalnya, berempati pada kelompok-kelompok FPI. Dan 6 orang ini sudah ditangkap dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di kantor polisi. Untuk pengeroyokan, lo mau tahu berapa hukuman minimal atau berapa ancaman hukumannya? Di atas 5 tahun loh. Apalagi pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat, yang mengakibatkan orang menjadi cacat. Bahaya loh. Dan di penjara 5 tahun itu nggak enak loh. Bener, makannya susah, apa-apa susah. Kenapa mereka kayak gitu? Sekali lagi mereka cuma korban provokasi. Setelah mereka ditangkepin, masuk kantor polisi, emang ada yang besuk? Emang ada gerombolannya yang mendampingi sebagai pengacara? Emang kalau ibunya susah, kalau anak istrinya susah karena suaminya ditangkep, siapa yang kasih makan? Nggak ada. Mereka sebentar lagi akan dilupakan oleh publik karena mereka cuma remahan rengginang. Bukan siapa-siapa dalam konteks sejarah. Sementara nama Ade Armando terus melambung dibicarakan oleh banyak orang. Para remahan rengginang ini seolah-olah mereka tampil ingin membela agama atau tampil ingin menjadi demonstran.
Padahal mereka bukan siapa-siapa. Mereka cuma didorong untuk berbuat anarkis. Dan kalau mereka ketangkep, setelah itu mereka dilupakan. Anaknya misalnya, ibunya, keluarganya yang akan menanggung semua perbuatan mereka. Gerombolan yang tadinya semangat ngompor-ngomporin juga nggak mau tahu tentang keberadaan mereka. Rasain. Itu yang terjadi. Lo inget dong, jangankan remahan rengginang kayak gitu, jangankan kerupuk kulit kayak gitu, Ratna Sarumpait, seorang tokoh, seorang sastrawan, pegiat teater, ketika dia dijebak atau terjebak pada permainan politik, seolah-olah dia digebukin padahal lagi operasi plastik. Dan akhirnya dia menderita karena harus menjadi tersangka. Sekarang kemana? Tahu nggak lo? Nggak tahu kan? Kenapa? Bahkan tokoh sekelas ini saja dicuekin, dilepehin. Tidak dianggap lagi keberadaannya. Dia menderita sendiri, makan-makan sendiri, nyuci-nyuci sendiri. Kan kayak lagu dangdut jadinya. Tetapi yang ingin gue sampaikan adalah mereka-mereka ini cuma ditumbalkan. Ketika mereka ditumbalkan dalam prosesi demonstrasi mahasiswa atau demonstrasi yang rusuh itu, para pembakar kerusuhan yang di Pejompongan kemarin juga ditangkap. Lo tahu kan, para petinggi yang selalu ngompor-ngomporin rakyat untuk bergerak, emang ada yang tersentuh? Enggak, mereka mungkin enak-enakan makan sama Bohir di hotel mewah. Lihat deh, kan sering kali tuh Haikal Hasan sering ngompor-ngomporin. Sehari-hari mungkin lagi nongkrong sama Titi Prabowo. Iya kan? Makan makanan enak di Cendana atau kelompok-kelompok lainnya. Mereka yang mendapatkan kenikmatan, sementara lo semua, para kurcaci, kerupuk kulit, cuma jadi kesetan doang. Dilupain sama sejarah. Nggak lagi diomongin orang. Emak, bapak, istri, dan anak lo yang jadi menanggung korban akibat tabiat lo yang cuma dijadikan kayu bakar buat kerusuhan-kerusuhan di Jakarta. Iya, para komporan ini, orang-orang di atasnya memang pinter. Seolah-olah pergerakan itu dimotivasi oleh agama. Seolah-olah mereka datang mau bela agama. Kan kelihatan tuh ketika ibu-ibu yang memprovokasi Ade Armando, "Woi, ini penista agama." Seolah-olah dia demo, ketemu Ade Armando dan langsung mencap sebagai penista agama. Dan kemudian atas dasar mulut soaknya itulah Ade Armando kemudian dikeroyok oleh massa. Ibu-ibu ini sendiri sekarang lagi ngapain nih? Lagi ketakutan. Sahur nggak enak, tidur nggak nyaman, hidupnya kayak ketakutan. Karena mungkin dia juga sebentar lagi akan diangkut sebagai provokator. Sama seperti Arif Ferdini yang bikin video teriak-teriak, "Ade Armando sudah mati, Ade Armando sudah mati." Dia juga udah diangkut sebagai orang menyebar kebohongan, berita bohong, dan provokasi. Dia diangkut oleh polisi dan kemudian harus keluar dari kantornya atau dipecat dari kantornya tanpa pesangon. Anak bininya nangis sedih. Gue ingin gambarin begini deh. Dalam konstelasi kayak gini, lu semua yang ada di jalanan, yang diprovokasi untuk turun ke jalanan, lo gak dihitung sebagai apa-apa. Lo cuma dihitung sebagai remahan rengginang. Lo cuma dihitung sebagai pion-pion yang dikompor-komporin untuk bikin kekacauan, lalu manfaatnya dipetik oleh bohir-bohir yang gak pernah turun ke jalan mungkin. Lo percaya bahwa gerakan itu adalah gerakan membela agama? Gimana lo mau percaya? Kemarin korlap demonya yang 212 kemarin itu di depan Departemen Agama, sholat aja salah. Gimana lo mau percaya itu sebagai gerakan membela agama? Kalau sholat saja, ibadah yang hari-hari dilakukan, salah.
Rukunya ada bonus sampai 2 kali. Ini kan kacau. Jadi soal pembelaan agama itu cuma soal bungkus. Ini cuma soal politik. Ingat nggak? Ada emak-emak yang dulu namanya emak-emak pepes yang nyebar hoax nanti kalau Jokowi menang ajan bakal dihapusin. Itu dulu pada saat pemilu 2019. Ditangkap loh sama polisi, terus menjalani hukuman selama 6 bulan. Anaknya, suaminya, gimana? Kan sedih. Apakah mereka sekarang dihargai? Enggak. Prabowo yang dibela-belain sekarang jadi Menteri Pertahanan. Sandi yang dibela-belain sekarang jadi Menteri Pariwisata. Mereka kenapa? Anak-anaknya, keluarganya berantakan sedemikian rupa. Seolah-olah mereka mau bela-bela Prabowo. Ujung-ujungnya mereka doang yang menderita. Emang Prabowo inget sama namanya? Mukanya, bajunya? Kagak. Sama sekali nggak inget. Sandi inget? Enggak, sama sekali nggak inget. Atau Rizik atau yang ngompor-ngomporin dulu inget, sama sekali nggak inget mereka-mereka itu. Jadi yang ingin gue sampaikan adalah hati-hati deh. Ini sekarang sudah beredar berbagai macam isu soal kepala Ade Armando dihargai 150 miliar. Wow, duit dari mana? Duit 150 miliar, makan bakso aja gantian. Gue pengen bilang bahwa cara-cara seperti ini itu cara-cara yang memang sering dilakukan oleh para politisi atau bohir-bohir politik yang hidupnya kayak ikan lele. Dia cuma bisa hidup di lumpur. Dia hanya bisa dapat duit kalau ada kerusuhan, kalau ada kekacauan, kalau ada kerusakan-kerusakan. Dari situlah dia bisa datengin orang-orang yang punya duit, bohir-bohir politik untuk bargain. Lo utangnya lagi ditagih sama pemerintah ya? Berapa M utang ditagih? 60 M. Udah deh, sini kasih gue 100 juta. Gue bikin demo biar pemerintah pusing. Ya ketimbang bayar 60 M, kasih 100 juta. Bikin demo, korban. Emang peduli dia sama korban? Enggak. Dia inilah yang ngejualin kepala-kepala orang. Seolah-olah membela agama. Sesungguhnya sedang menjadi alat para bohir atau para petualang politik atau para pedagang politik untuk dapat keuntungan. Bohong kalau soal agama yang mau diperjuangkan. Kenapa gue bilang bohong? Karena memang sesungguhnya mana ada agama mengajarkan kekerasan dan kebiadaban seperti itu. Mana ada agama mengajarkan lo bisa menganiaya seorang polisi yang lagi naik motor, polisi lalu lintas. Mana ada agama mengajarkan bakar-bakaran, rusak-rusakan. Nggak ada. Apalagi yang diserang satu agama. Orang yang lagi puasa, orang yang lagi menjalankan ibadah. Ade Armando itu puasa ketika diserang dan lu menyerang orang atas nama agama, tapi orang ini sedang puasa, sedang menjalankan agamanya dan lu menista senista-nistanya. Karena itu mungkin ujung-ujungnya karena otaknya cuma sedikit, ujung-ujungnya lu cuma jadi sampah nanti di penjara. Gue ingin berpesan begini. Provokasi seringkali terjadi. Media sosial, media massa terus memprovokasi masyarakat. Ustadz-ustadz jualan agama, apalagi jualan politik atas nama agama. Sekali lagi, lo jangan pernah mau bertindak atau melakukan agresi-agresi kekerasan dan melanggar hukum. Sebab apa? Sebab kalau lo ketangkep, yang nanggung akibatnya lo sendiri. Orang lain gak peduli dan gak ada yang ngomongin lo. Gak ada yang inget nama lo. Gak ada yang tahu lo ada di mana. Lo masuk penjara, penjara sendirian. Mak lo, bapak lo, bini lo, anak lo menangis sendirian. Sementara yang lainnya gak peduli sama lo. Karena mereka memang cuma menghitung kepala lo sebagai kepala yang pantas dijual untuk mendapatkan manfaat. Gue Eko Kuntadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.